pagi balik lagi bersama gue Saskia Rana di acara BBWB. Kali ini gue bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan. BTW, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya, dimanapun kalian berada. Cuacanya sejuk begini enak ya, kayak adem-adem gimana gitu. Bisa kelihatan kan di belakang tuh kayak hijau gimana gitu. Jadi bikin hati tuh adem gitu lah. Daripada perasaan lo muram ini, lo semua tahu gak sih? Gue lagi ada di salah satu kopi yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, nuansa kopi ini tuh beda banget karena lagi bisa gitu hijau-hijau indah gimana gitu, indah banyak pepohonan, jadi vibes-nya sejuk gitu loh, bikin suasana damai banget. Keindahan pemandangan yang disajikan memanjakan mata kalian, langsung seger tuh. Nah, BTW, tempat kopi ini cocok banget buat kalian para ciwi-ciwi yang lagi galau, bisa healing-healing santuy nih. Langsung aja kalian searching tempat ini, namanya Amani Cafe, bertempat di Jalan Cipayung, Sukaraja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Nah, buat pemirsa yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, langsung aja capcus ke IG-nya @Amani Cafe. Oke, pemirsa, gak mungkin kan gue di sini cuman capcus, cuman ngobrol-ngobrol. Pastinya ada tujuannya, pagi-pagi gini ngopi di di tempat kopi bagus gitu kan. Nah, di BBB kali ini kita bakal ngebahas mengenai sektor pariwisata dan kreativitas anak muda di Kabupaten Bogor. Wow. Terus gue sendiri itu di sini yang enggak lah, penasaran kan kalian semua gue kali ini bakal undang siapa? Langsung aja kalian kita undang narasumber keren kita. Oke, langsung nih kita undang Akang Teteh Gelis jeung Ganteng. Boleh langsung masuk ke sini Akang, gabung sama kita. Pemirsa BBB, halo. Oh iya, Sampurasun. Rampes gitu. Oh iya. Oke, kaget gak nih? Cantik, ganteng, kaget kan? Aduh. Oke. Nah, pemirsa BBB, kalian kaget gak sih kali ini kita mendatangi narasumber yang cantik jeung ganteng, gelis sama kasep ya, bahasa Sundanya ya, gelis sama kasep. Nah, langsung aja kalian si Teteh dan si Akang boleh perkenalkan diri. Siapa dulu nih? Teh Putih. Udah tahu ya. Spoiler. Ada kenalan ya kita. Sampurasun dulu. Di situ. Sampurasun, pemirsa BBBB. Perkenalkan, nama saya Sri Mutiara Rahayu. Panggil aja Putih. Oh. Sampurasun, Akang Teteh, Kabupaten Bogor. Nama saya Gani Alwali Maedi. Boleh dipanggil Aal atau kalau mau pakai Kang Al aja, pakai AA dan AA gitu, bisa. Kang Aal, Kang Aal gitu, Teh Muti, Kang Aal. Oke, jadi Teh Muti dan Kang Aal ini teh mojang jajaka ini Kabupaten Bogor. Oke. Nah kan kemarin nih aku teh sempet kepoin IG muka Kabupaten Bogor. Iya. Sebenarnya di stop aku di stop ya sama aku. Kemarin teh ada sini ya dari Cianjur. Kegiatan itu apa aja sih kalian ke Cianjur itu? Kayak dari Teh Putih dulu boleh. Kalau misalkan program kita itu sebenarnya di sana kita mengadakan program trauma healing dan juga pemberian uang tunai dan juga sembako. Adapun kondisinya itu di sana termasuk ke dalam kondisi yang sedang. Oh sedang, Tidak terlalu parah dari. Iya, cuman di sana pas awal-awal itu mereka kurang dapat bantuan karena mungkin karena para donaturnya itu melihat karena kondisinya sedang, jadi mungkin rada fokusnya ke yang terdampak berat. Iya. Karena yang kemarin kita kunjungi itu namanya Desa Ciputri. Desa Ciputri itu perbatasan Cipanas, jadi masih agak kadian lah, agak dekat Cipanas gitu, gak terlalu masuk ke Cianjurnya. Tapi yang kadang orang kurang concern tuh
ternyata mereka tuh masih terdampak juga dan masih butuh bantuan. Oh gitu, jadi rada inilah ya. Pada saat penggalangan dana pun kita kemarin sempat ngadain pentas amal juga dan Iya, juga itu. kolaborasi sama brand-brand kayak brand-brand lokal ekonomi kreatif ya. Ada ekoprint, iya. batik. Ya daun baik Miko sama batik Kacawati, terus juga kita kolaborasi sama Ikapri buat galang dana di acara Ikapri. Oh, gitu. Jadi kegiatannya ini ya buat apa ya, bikin warganya kayak oh jadi kita kan sedih gitu kan ya. Terus kita juga di sana bagi-bagi snack buat anak-anak, sekaligus ngasih dia, ya kita nyanyi-nyanyi, terus ngasih teka-teki gitu, terus rewardnya itu snack makanan. Tapi kalau pentas amal sama galang dana yang Ikapri itu pasca ini ya, pasca donasi. Jadi pas kita mengumpulkan donasi, ya, itu kita ngadain pentas amal sama yang kolaborasi sama Ikapri ya. Dana yang masuk pun semakin banyak dan kita bisa lebih membantu lagi. Berapa lama itu di situ di Cianjur kan? Sebenarnya kita cuma 1 hari. Oh, 1 hari doang. Karena kebetulan kan anak-anaknya juga punya kesibukan yang lain. Ngerti. Tapi kegiatannya seru lah ya, pokoknya kayak buat anak-anak bisa jadi happy pas kedatangan kalian kayak wah gitu kan. Ada snack tapi nih kan udah datang ke sana, udah ngasih donasi segala macam. Harapan Akang Teteh buat warga Cianjur sendiri itu kayak gimana sih? Kalau dari aku pribadi, aku berharap semoga dengan adanya wabah gempa bumi kemarin itu bisa menjadikan pengingat kepada diri kita agar terus memperbaiki dirinya. Dan untuk teman-teman yang di Cianjur, kalian gak perlu merasa sedih atau merasa khawatir karena kita semua di sini selalu mendukung dan mendoakan kalian. Amin. Buat maksudnya kan di Solo tuh yang terdampak tuh bukan cuma korban ya, tapi relawan juga. Jadi relawan tuh di Solo sampai nginep sampai 1 bulan dari anak istrinya. Kadang ada yang seminggu gak mandi gitu buat ngurusin kayak keperluan di sana gitu. Jadi harapannya semoga relawan bisa tetap fit dan juga diberi kesehatan selalu, terus juga buat korbannya dikasih ketabahan, semoga bisa bangkit lagi. Jadi kan kayak moto di sana ya, Cianjur bangkit. Oh iya benar ya, hashtag Cianjur Hashtag bangkit. Ya benar-benar ya, semoga ya semuanya yang di sana baik-baik aja ya Akang Teteh. Jadi kita pun kata Teh Putih dan Kak Daniel, kita bakal membantu dari bentuk donasi, terus makanan. Jadi kalian warga Cianjur gak boleh khawatir, kita semua ada untuk Cianjur bangkit ya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kita kesampingkan dulu yang tadi, gimana sih perjalanan menjadi Mojang Jajakan Kabupaten Bogor? Aduh, jangan dijawab dulu, biar pada penasaran, ya kan? Nah, abis ini kalian jangan kemana-mana terus, tetap di BBWB karena Kang Daniel dan Teh Putih bakal menjawab dan menceritakan ya perjalanan menjadi Mojang Jajakan Kabupaten Bogor. Tetap di BBWB, bye! Apaan tuh? Ini berita kecelakaan. Oh, Tuh helm nggak mau lu pakai. nggak usah. Deket ini, buru caps. Ya udah deh. Woi, lu bawa motornya jangan ugal-ugalan. Lu mau kayak berita kayak tadi? Pasti lu. Bentar. Tunggu, Ji. Helm dulu gua. Ya udah, pakai helm aja deh. Lu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Untung ada helm. Makasih ya helm. Mau selamat? Pakai helm. Ah, mantap. Kali ini gue bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan. BTW, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya, dimanapun kalian berada. Cuacanya sejuk begini enak ya, kayak ada macam gimana gitu. Bisa kelihatan kan di belakang tuh kayak hijau gimana gitu. Jadi bikin hati tuh adem gitu lah. Daripada perasaan lumuran ini, lo semua tahu gak sih, gue lagi ada di salah satu kopi yang ada di Kabupaten Bogor.
Nah, nuansa kopi ini tuh beda banget karena lagi bisa kan sebenarnya tuh hijau-hijau indah gimana gitu, rindang banyak pepohonan, jadi vibes-nya sejuk gitu loh, bikin suasana damai banget. Keindahan pemandangan yang disajikan memanjakan mata kalian, langsung seger tuh. Nah, BTW tempat kopi ini cocok banget buat kalian para ciwi-ciwi yang lagi galau, bisa healing-healing santuy nih. Langsung aja kalian searching tempat ini, namanya Amani Cafe, bertempat di Jalan Cipayung, Sukaraja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Nah, buat pemirsa yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, langsung aja capcus ke IG-nya @Amani Cafe. Halo pemirsa, balik lagi di BBBB Bincang-Bincang Wisata Bogor. Nah, setelah iklan-iklan berikut yang tadi tuh, kalian pasti penasaran kan gimana perjalanan Teh Muti dan Kang Al menjadi Bojang DJK Pinggir Kabupaten Bogor. Langsung aja mau dari Kang Al. Dari first, langsung Teh Muti boleh ceritakan ke pemirsa. Oke, kalau aku sendiri itu sebenarnya memang udah ada target mau daftar Bojang DJK Kabupaten Bogor, dan kebetulan itu tuh aku udah nyiapin dari tahun lalu, udah prepare, udah baca-baca gitu kan. Terus alhamdulillah tahun ini buka pendaftaran, karena kan sempat terbengkalai ya kemarin karena COVID, jadi nggak ada audisi gitu. Nah alhamdulillah sekarang ada audisi, langsung seneng banget, langsung kesempatan nih gue ikutan gitu. Udah mempersiapkan gitu kan. Alhamdulillah daftar dan lolos. Tapi sebelum itu juga aku itu sempat ikut beberapa event-event modeling gitu. Jadi itu fungsinya tuh biar aku bisa melatih skill dan terbiasa tampil di depan umum. Nah pas dari audisi sampai grand final itu sebenarnya perjalanannya singkat tapi padat banget. Gitu kan, singkat padat banget. Di sana pas audisi kita tuh ada audisinya 1 hari, langsung audisi terpusat. Terus gak lama ada pra-karantina, ada karantina. Setelah karantina kita ada uji kabisa dan barulah kita grand final. Nah sebenarnya perjalanannya itu baru dimulai setelah kita terpilih jadi Bojang DJK Kabupaten Bogor. Jadi kegiatan-kegiatannya gitu ya. Tadi Teh Muti bilang ada uji kabisa. Teh Muti uji kabisanya ngapain Pak? Oke, waktu itu kalau aku collab sama jajaka yang lain 2 orang, ada namanya Adat Adit. Ini cuma kebanjiran. Iya, benar. Terus dua-duanya lolos. Lolos. Keren banget ya. Mereka nyanyi, kalau aku lebih ke musikalisasi dramanya. Oh iya, collab gitu aja jadi. Oh, Adat Adit, Adat Adit. Teh Muti, iya gitu. Oh iya keren. Terus kalau kakaknya Oh, aku waktu itu tampilnya nyanyi ya, bareng sama lukisan. Jadi ada yang Collab juga. oh collab juga, jadi pada collab gitu ya. Jadi yang bojangnya ngelukis gitu, menyanyi. Oh gitu. Terus chemistry-nya dapet banget. Juara kan nyari dua-duanya pas udah hebat kan juara gitu. Terus kok kangen dia kan kalau Teh Muti mah dari awal udah mempersiapkan, udah siap nih gue pengen jadi Bojang DJK gitu. Kalau kangen dia gimana? Kalau aku apa dulu ya? Kayak seenaknya. Gue kali ya biar enggak gitu. Kalau gue justru nggak ada persiapan sama sekali. Kalau ini prepare biar proper. Kalau ini dadakan gitu. Tapi juara ya, bisa banget ya. Jadi waktu awalnya tuh dari rumah tuh mama gitu, orang tua udah bilang kayak udah ikutan aja Bojang DJK gitu. Tapi dari gue kayak masih nggak bisa nanti aja dan emang dari tahun-tahun sebelumnya pun Bojang DJK tuh kan buka OTS gitu, on the spot, pendaftaran on the spot, dan akhirnya gue kan magang di Disputar ya, dan ya kalau di kota di Sparbud, kalau di Kabupaten di Disputar. Ya. Kota Parbu. Oh, Pak. Balik aja sih, beda di situ. Ya. Dari magang itu udah tahu sebenarnya bakal ada Bojang DJK. Jadi ke Setda tuh kita gua cuma mau ngeliat dong situasi pendaftaran tuh kayak gimana. Tapi akhirnya dari teman-teman kantor bilang udah daftar aja. Sampai akhirnya gua nyari kemeja putih ke kantor. Ya, dari kantor langsung ke rumah yang punya kemeja itu, langsung balik lagi ke Setda, foto, nyari tempat cetak foto, akhirnya dicetak semua formulir segala macam.
formulir segala macam udah dikumpulin, akhirnya diajuin ke panitia, akhirnya duduk minta. Wah, oh jadi tuh pas waktu udah audisi gitu, foto segala macam tuh itu dipasanginnya tuh sama si mereka atau teteh yang gitu sih? Itu dipasanginnya setelah kita masuk 10 besar, 20 besar, 10 pasang. baru di situ kan dipasangin. kita juga bukan pasangan ya. Iya. Oh bukan, Enggak. awalnya. Jadi di sana tuh pas kita terpilih jadi juara satu itu bukan berdasarkan pasangan, tapi individu. Iya, berarti Sama penilaiannya individu ya. tinggi badan juga kan, jadi biar gak jomplang. Oh iya, punya tinggi. Ya, Kamu lucu kali kayak. Enggak sampai itu dikit Indonesia ini. Ya maaf pemirsa, gak boleh ya, ledek kan. Oh, terus selama perjalanan menjadi Moka itu kan banyak tuh pesertanya, kayak sempet gak sih kan kalau Teh Muti mah udah ada persiapan nih kan, kayak oh iya nih gue saingannya banyak banget gitu, kayak sempet insecure gitu gak sih? sebenarnya insecure pasti ada, ya. cuman gimana caranya kita mengurangi rasa ketidakpercayaan diri itu. Kita kan udah prepare nih, pede aja gitu kan, ngapain harus insecure. Malah kelebihan orang itu teman-teman yang lain aku jadikan motivasi. Bener. Tuh kata-kata Mutiara dari Teh Mutiara juga. Kata-kata Mutiara dari Teh Mutiara. Keren kan, tadi apa kata-katanya? Gak boleh insecure, harus pede kan. Jadikan kelebihan teman-teman yang lain itu sebagai motivasi agar kita mau terus berbuat hal yang lebih baik. Catet lah ya, kalian mah usah insecure, kamu cewek ya. Biasa. Nah kalau kalian gimana tuh? Sama gitu pas pertama juga. Iya, kalau pertama kan pasti banyak banget persona gitu ya, banyak banget kayak karakter-karakter dari ya kayak yang ada di sana. Ya pasti ada kayak model gitu segala macam, dan pasti kayak itu kan masalah tuh datang dari luar audisi sama di dalam audisinya kan, jadi banyak banget yang harus dihadapin. Terus kan katanya ada audisi karantina, terus karantina itu kegiatannya apa aja sih sebelum jadi si Mojang jajan kayak gitu? Kita tuh di sana karantina 3 hari 2 malam ya, Pak? Iya. Nginep ya? Iya, di hotel Glory di Sentul. Oh, di Sentul ya. Terus kegiatannya itu pas hari pertama kita dikasih pembekalan beauty class dan juga handsome class. Iya. Yang Beauty doang. Di depan ada pintu belakang Iya. nanti ya mau jadi. tapi nggak make up. Oh, make up. Jadi kayak apa disebutnya grooming ya. Terus kebanyakan sih kita dikasih pembekalan materi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor, terus skill-skill public speaking, terus dan masih banyak yang lain. Berarti diajarin juga ya. Banyak materi. Banyak banget lah materinya, jadi kayak ilmu baru buat akar itu Sekaligus perkenalan sih ke sesama rekan-rekan yang jajakan gitu. Kalau kan kita nggak saling kenal ya, aku juga nggak tahu ya. Nggak gitu kan, taunya pas udah tahu sikapnya kayak gini, oh sama ternyata gitu kan. Sama segini. sama frekuensi ya. Terus udah tuh perjalanan kan udah langsung aja dia kita tanya sesuai tema acara kita. Nah menurut kalian tuh ajang Mojang Jajaka ini tuh ada nggak sih sangkut pautnya terhadap kreativitas anak muda? Tentu pastinya ada dong. Gini, kita kan sebagai Mojang Jajaka Kabupaten Bogor bisa dikatakan sebagai duta pariwisata. Iya benar. Nah, secara tidak langsung kita tuh dituntut harus kreatif, karena kita kan disuruh untuk mempromosikan, memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya kita bisa menggunakan media sosial. Oh bener ya, zaman sekarang TikTok ya konten kan kamu ini dapetin di IG-nya aktif pisan. Kalau kalian gimana pendapatnya? Pasti ada banget hubungannya sama kreativitas anak muda, apalagi kan kita balik lagi dihadapin sama banyak banget karakter yang ada di Solo, otomatis kita harus menonjolin karakter yang kita punya, dan itu pun berhubungan sama kreativitas masing-masing kan, mau menampilkan persona yang kayak gimana. Terus juga kalau soal kreatif itu kan bukan soal beda dari yang lain ya, tapi gimana pola pikir kita berkembang sampai akhirnya nemuin solusi yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah, solusi satu nggak bisa worth it buat masalahnya, kita ada solusi lain, itu ada jalan keluarnya. Kalau apa kudu boga plan lain ya, plan A B C gitu Jadi kan. solusi buat kita, buat lingkungan sekitar Iya juga. benar. Keren bisa udah jadi kayak ya palinter gitu kan, insecure, nggak boleh insecure kan, ya. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan ke-6. Menurut Akak Teteh nih, kan kalian tuh kalian ya kita nih kan di zaman milenial gitu kan, anak-anak muda nih. Gadget. Keren gitu kan.
Jadi menurut Akang Teteh, media sosial itu ada nggak sih dampaknya terhadap sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor? Tentu ada dong. Gini, zaman sekarang kan tidak terlepas dari media gitu. Nah, media sosial khususnya kayak Instagram, Facebook itu kita bisa manfaatin sebagai sarana untuk promosi Kabupaten Bogor, pariwisatanya, kebudayaannya. Kita bisa kemas sekreatif mungkin dengan ide-ide kita. Selain itu, media sosial juga bisa meningkatkan pelayanan di tempat wisata tersebut. Karena nih kita nih misalkan sebagai wisatawan bisa memberikan komentar. Oh iya, nah, komentar itulah bisa menjadi masukan agar objek wisata tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau aku. Terus kalau kalian nih, Gua, jadi di pariwisata itu ada namanya sustainable tourism atau wisata pariwisata berkelanjutan. Jadi dari sosial media itu kita bisa memenuhi gitu. Jadi kayak dari lihat doang bisa traveling online sampai akhirnya orang bisa mesen akomodasi secara online pun itu kan ada. Kalau pesan akomodasi secara online ada pajaknya. Itu dimasukin ke pendapatan asli daerah yang dimana itu meningkatkan sosial budaya ekonomi di daerah tersebut. Jadi ngebantu banget sih. berarti sosial media mah emang membantu lah ya, ada dampak positifnya banget gitu ya. Gitu. Keren banget dah pokoknya. Terus yang terakhir apa Teteh, kan tadi kata Teteh ya sebagai anak muda kita harus kreatif kan ya. Terus ada nggak sih kegiatan kreatif yang pernah dilakukan oleh anak-anak muda Kabupaten Bogor? Tentu ada dong. Kasih tahu dong. Apalagi zaman sekarang itu pasti tidak lepas dari media sosial dan muncul kreator-kreator video Kompetitor terus. Nah, mereka kan selalu dituntut untuk berpikir nih konten apa lagi ya. Itu kan secara tidak langsung menuntut kita untuk berpikir kreatif. Karena mereka akan menyajikan konten yang sangat menarik, dikemas dan diupload di media sosial mereka. Dan ada juga salah satu kegiatan ekoprint. Ekoprint itu kan itu tumbuhan, daun print itu di print. Ekoprint itu merupakan fashion kayak baju, sepatu, tas yang bahan utamanya itu dari daun-daunan. Oh, jadi terus langsung dijadikan baju. Jadi pasti gak ada yang kira Iya, ada ya. Maksudnya pintu gitu ya. Iya, ada soalnya. Kayak bermanfaat gitu kan dari si daun-daunan dan eta. itu pun merupakan menjadi kebanggaan buat Kabupaten Bogor punya wisata kayak ekonomi. Dan ramah Ciri khas. lingkungan. Benar. Wow. Disuruh wow. Keren banget Kabupaten Bogor. Wow. Ternyata pertanyaannya nggak terakhir, ini ada nih yang paling terakhir. Harapan Akang Teteh buat anak-anak muda Kabupaten Bogor tuh apa sih? Harapan ya, tapi buat kita Juga juga kira ya lagi ya buat anak-anak muda. kalau aku pribadi, janganlah kita menjadi kaum yang mageran. Kenapa? Banyak Apa sih ini saya? Bukan buat kamu ya. Karena kita itu harus mau selalu bangkit, bergerak dan di bidang masing-masing. Karena kan kita tidak mau ketinggalan zaman ya. Kalau mageran terus nanti kita tertinggal. Iya benar sih. Kayak ya bisa di situ-situ aja kan udah baik ya. Puncak kolot mah babaturan Universitas di Bandung, mana masih di Jakarta gitu kan. Iya. Ketinggalan benar. Kalau Kagania sendiri gimana nih? Buat anak-anak muda gitu, Teteh yang masih muda gitu. Kita juga masih muda. Yang masih muda. Ya, di Kabupaten Bogor kita harus tahu bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang belajar. Jadi selagi kita masih muda, kita harus manfaatin kesempatan-kesempatan yang datang ke kita itu buat belajar dan mencari lebih tahu lagi tentang apa yang kita mau gitu. Buat anak muda kan banyak labilnya ya. Benar. Jadi pasti nikmati dulu aja perjalanan kehidupan gitu ya. Sampai akhirnya pasti nanti kita nemu satu titik yang memang bakal buat kita fokus ke sana. Iya, berarti intinya mas sebagai anak muda kita tuh harus gimana ya, punya kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain yang bisa membanggakan diri kita dan orang lain juga. Gitu. Boleh mageran tapi ada porsinya. Iya benar ya, maksudnya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kan boleh juga ya ikutan mojang jajan. Nah, tahun depan ya, berarti tahun depan tuh ada lagi ya? Habisnya. Tiap tahun seharusnya ada, kalau misalkan nggak ada halangan. Oh iya, amin sih, semoga ya. Terus nih kan pasti orang-orangnya pengen tahu kalian gimana sih, maksudnya kalau gue pengen jadi mojang jajan nih harus nyiapin apa aja gitu loh. Harus apa sih? Kan Kak Uti mah udah menyiapkan beda sama itu. Tapi jualan ya Pak. Sebenarnya kalau persiapan lebih yang pertama itu kepercayaan diri, Iya, harus itu. mental, percaya diri, terus wawasan dan ilmu pengetahuan itu juga penting.
Terus satu lagi harus punya bakat. Terus siapin tuh dari sekarang tuh kalian Soalnya tadi Unjuk gak bisa. unjuk gak bisa. Jadi kalau misalkan gak punya bakat kayak nunjuk kenal ya, masa nunjukin kecantikan doang enggak kan ya. Bener. Kangen Meli kan sama Jadi walaupun gak ada persiapan ya, tapi gua tahu bahwa memulai sesuatu itu pasti butuh kemauan dulu dari diri sendiri. Yang paling penting itu kemauan. Pasti kalau ada kemauan nanti di sana ada jalan. Oh iya benar. Kalau misalkan niatnya baik mah pasti ada jalannya lah ya gitu. Benar-benar sih. Terus apa ya? Kalau misalkan kan tadi harus ada persiapan, harus percaya diri. Terus pas waktu udah audisi nih, ya gitu kayak kalian teh nyangka gak sih gimana gitu? Kalau aku jujur enggak nyangka banget, karena kan aku ngeliat ada salah satu moja yang menurut aku dia tuh berpotensi gitu ya. Tapi pas tahu kayaknya benar gitu. Tapi di balik itu semua tentunya ada proses. Aku bahkan setelah audisi pas mau prakarantina sempet nangis dulu subuh-subuh. Kalau harus cerita mah Gak mau cerita ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Musik sedih biasa. Ya di situ karena kayak aduh ini lanjut ya, ada sempat kayak udah ngerasa capek gitu, tapi karena udah sampai sini harus terus gitu. Masa menyerah di tengah jalan aku enggak lagi sebagai seorang petarung. Oh iya, petarung handal. Iya terus. Dan pas di audisi itu tentunya banyak banget aku mendapatkan ilmu dari teman-teman sekitar dan tentunya dari para pemateri yang hebat itu. Salah satu pemateri ini dosen saya. Iya. Iya. Terus kalau Daniel apa nih? Paling ya gak nyangka juga soalnya maksudnya yang dulu cuma ngeliat kayak itu mau jam beda kan ini brand ambassador cina gitu. Brand ambassador Kabupaten Bogor bisa kayak coba gitu. Karena dari subuh-subuhnya aja pas mau daftar gak ada bayangan bakal daftar gitu kan. Tapi semakin kesini semakin belajar bahwa ternyata yang juara tuh bukan kita ya, maksudnya bukan karena kita pantas dulu nih, tapi kan punya tanggung jawab yang besar di JBK Tingkat gitu. Tapi bukan karena kita pantas, tapi kita mau memantaskan diri. Oh iya benar. Jadi ya harus memantaskan diri gitu ya kayak. Terus di tes kan kita ada di salah satu tempat wisata ya, ini coffee shop di Kabupaten Bogor ya. Nah, nanti tadi kata Amani Cafe. Menurut aku sendiri gimana sih Amani Cafe ini untuk mempromosikan kali ini ke orang Kabupaten Bogor nih? Kalau aku pribadi pas datang ke sini kayak ini di ini kan di tengah-tengah sawah, dengan ada kafe yang begitu bagus. Ini desainnya benar-benar kreatif sih menurut aku, kaca gitu kan. Terus karena di sini tuh sejuk, ini nggak panas gitu. Terus kita juga bisa menikmati ada wahana air ya. Iya, itu ada aku tadi kan beda. Iya, kalau aku sih benar kayak wah, terus sejuk banget. Tadi juga udah nyobain beberapa cemilannya tuh kayak Enak ya, gitu. Emang enak banget sih dengan konsep yang kayak kaca-kaca gitu kan, intensitas cahaya masuk. Instagramable juga ya kan? Iya, buat konten ya. Keren lagi. Terus juga kopinya enak lumayan. Enggak lumayan sih, enak banget malah. Dan aku cobain Ini deh. apa namanya? Kopi Amani. Keren lupa. Oke pemirsa, tadi Teh Muti udah menceritakan perjalanan menjadi mojang di Jakarta, Kakaknya juga udah menceritakan, terus ngasih tahu kreativitas anak muda tuh ngapain aja. Jadi kalau kata mereka mas, kita sebagai anak muda harus punya kemauan ya. Mager boleh, tapi ada porsinya. Terus kayak harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dan juga harus memiliki apa ya tadi kan kreativitas buat apa tuh menemukan solusi gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalkan mencari potensi diri, memantaskan diri. Oke, tuh kata-kata mutiaranya banyak banget dari Teh Mutiara sendiri kan. Kak Daniel itu harus dijadikan motivasi, apalagi mereka adalah mojang jajaka pinilih Kabupaten Bogor. Sekitar mah jadi ke apa ya? Oh iya sih itu kan icon. Iya icon. Jadi kayak buat di orang model gitu, role model gitu kan. Jadi kayak yang masih suka tiduran, main HP, buka TikTok, lihatlah mereka. Kita masih suka Kan lebih bermanfaat gitu kan, kegiatannya banyak gitu. Kayak sebagai anak muda harus bisa bangkit. Apa ya kalau kata kita grow up, terus bisa membanggakan daerahnya sendiri. Grow up
harus Gawi. Tapi ya, pokoknya gitu nih. Pemirsa, tapi sayang banget kita udah di penghujung segmen. Padahal masih pada ngobrol ya, sambil ngobrol itu kentang masih banyak. Ya nanti bungkus apa buat ada. Tapi guys, jangan sedih, nanti bakal ada BBWB di episode berikutnya. Nah, untuk sekarang kita closing bareng dulu kali ya Teh ya. Closing segmen bareng-bareng nih. Jadi buat kalian makasih udah nonton program acara BBWB bersama Teh Mutiara dan Kang Al. Oke. Tapi cenama ini belum habis segmennya, masih ada segmen berikutnya. Masih ayah itu kentang juga, jadi juga belum matang. Nggak mau lama, nggak cepet-cepet gitu kan ya. Nanti kelihatan habisnya ya. Jangan dulu. Langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di BBB Bincang-Bincang Wisata Bogor. SIM aman, STNK aman, ya aman. Udah ayo, lu ada helm nggak? Udah lah, pakai helm. Gak boleh gitu bro, kita harus taat rambu lalu lintas. Emangnya lu ada helm? Ada dong. Udah. Kalian. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory,
Broadcasting Laboratory, Photography Laboratory, Art Laboratory, Lecture Room, Academic Services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lecturers. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Oke pemirsa, ternyata kita masih ada di program acara yang paling kece, paling keren, paling asik, apalagi kalau bukan BBWB Bincang-Bincang Wisata Bogor. Nah pemirsa, tadi kan Kak Al sama Teh Putih sama saya udah bahas-bahas mengenai sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor. Kalian penasaran gak sih ada apa aja di Kabupaten Bogor kan? Penasaran kan? Langsung aja kalian Teh Putih sama Kak Al boleh spill sedikit. Oke, jadi di Kabupaten Bogor itu memiliki banyak sekali potensi pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatifnya. Nah, di kabupaten tersendiri memiliki 96 setu, ada 100 air terjun, 11 gunung, 11 lapangan golf yang bertaraf internasional, dan ada lagi satu sirkuit internasional yang berlokasikan di Sentul. Oh ya, Nah, di mana setiap wisata tersebut itu memiliki keindahan dan ciri khasnya masing-masing. Gitu. Ya, jadi dari sektor pariwisatanya tuh di Kabupaten Bogor itu lengkap banget. Yang pertama juga ada sektor wisata di bidang Dirgantara. Dirgantara tuh kayak para layang di puncak, terus juga para motor yang ada di Kecamatan Kemang, terus juga wisata alam. Ada kebun raya, kita cuma Kota Bogor punya ya. Kita juga punya. Kita ada kebun raya Cibinong di mana di sono punya tanaman-tanaman khas yang bisa dijadikan pembelajaran kita juga. Terus juga ada wisata airnya, banyak banget curug sampai situ di Kabupaten Bogor yang bisa dieksplor. Terus juga ada wisata religi, ada wisata kuliner, makanan-makanannya Kabupaten Bogor juara. Paling mantep. Jangan lupa wisata belanja, Aeon sama CCM itu dua kota terbesar yang ada di Kabupaten. Iya sih. Lengkap. Iya bener. Soalnya dia sok Aeon gitu, udah lengkap kan. Ternyata Biasa bener-bener sushi teh murah kan ya kalau malam-malam mah. Diskon. Jadi tadi udah dikasih tahu sama Teh Putih sama Kak Al kalau Kabupaten Bogor tuh banyak banget sampai 11 air terjun ya Teh. Terus 100 air terjun, gunung. Jadi banyak tuh buat kalian yang pengen healing ya, langsung aja. Di Kabupaten Bogor tuh sekarang di Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor, pokoknya adem lah pokoknya gitu. Oke, jadi gitu. Tadi udah direkomendasiin sama Teh Putih sama kabarnya, boleh aja kalian langsung rekomendasi, boleh langsung searching kali ya Kak. Apa tuh salah satu coba skill tadi apa? Iya tuh mungkin kalau kafe-kafe bisa ke ada namanya dekat. Pasti orang-orang pada tahu kopi kaum kan. Oh iya. Tapi
di dekat Kopi Dao ada namanya Kopi Aranya, pada tahu gak? Enggak, aku tahu nanti kita searching ya kali ya. Kalau yang tahu pasti jalannya tuh benar-benar kayak terbayarkan gitu, kayak jalannya benar-benar asri, dan juga lokasi tempatnya tuh emang agak jauh tapi benar-benar kayak ya pemandangan sama suasananya adem. Terus ini juga ada salah satu kafe lagi kita lupa ya. Ini ada Amani Cafe, dimana kita di sini disuguhkan dengan pemandangan alam dan tentunya bisa menghilangkan penat setelah seharian kerja sih. Langsung sejuk gitu kan, kayak ada di kopi shop di pertemanan sawah gitu ya, kayak keren. Jadi Kabupaten Bogor mantep lah pokoknya. Nih pemirsa, Akang Teteh ada nggak sih harapan atau yang ingin disampaikan kepada Pemkab Bogor mengenai sektor pariwisatanya ini? Kalau dari aku, harapannya untuk pemerintah Kabupaten Bogor agar selalu bersinergi dalam menciptakan dan juga menciptakan sarana dan prasarana khususnya transportasi dan juga logistik di objek wisata, karena kita para wisatawan ingin menikmati perjalanan kita dengan sangat baik. Iya benar, maksudnya biar enak nyaman gitu ya. Jadi para wisatawannya juga kayak wah ternyata Bogor nggak ngasih pemandangan yang indah doang, ternyata fasilitasnya juga oke gitu. Kalau apa? Pemerintah Kabupaten Bogor langsung ditembak. Jadi buat pemerintah Kabupaten Bogor lebih banyak bersinergi sama anak muda, jadi melibatkan anak muda, terus biar anak muda bisa berkontribusi di Kabupaten Bogor sesuai dengan minat dan bakatnya, kayak program-program lomba segala macam, penghargaan ke anak muda itu udah bagus banget dilakuin sama Kabupaten Bogor. Jadinya anak muda lebih terapresiasi, jadi ada rasa ingin mempromosikan Kabupaten Bogor, bangga sama daerahnya sendiri gitu ya. Benar-benar. Nah terus nih harapannya kan tadi udah buat Pemkab, tapi saya mau nanya nih buat kalian berdua, ada nggak sih hal yang ingin dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada para wisata di Kabupaten Bogor, bagian dari tugas Akang Teteh nih gitu? Kalau kita sih sebenarnya lebih ke mempromosikan anak muda soalnya ya, membranding wisata-wisata dan kebudayaan dan juga ekonomi kreatifnya ya. Pada saat karantina pun kita kan dibekalinya, kalau dulu masih manual gitu ya bisa dibilang, kalau sekarang ini kita udah dibekali kayak kita dibekalkan untuk menjadi influencernya Kabupaten Bogor, karena dari branding segala macam pun itu udah berhubungan sama kayak istilahnya udah kayak influencer itu udah mau influence orang. Ini influencer kan setelah kita udah real ya, idenya teh kayak bisa gitu. Terus kalau udah sampai kalau kita ini syutingnya di tanggal 22 Desember. Oh iya, hari Ibu. Nah, kalau dari Akang Teteh ada sih pendapat mengenai hari Ibu, pengen ucapin gitu atau gimana gitu? Tisu. Gini sebenarnya kalau untuk hari Ibu memang bisa dikatakan spesial, tapi setiap hari juga spesial. Iya, kan ibu kita Pak. Oh iya, untuk para ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu muda ya, banyak sekali angkatan aku yang sudah menikah. Bentar lagi bisa loh. Ya. Dan terkadang mereka tuh suka mengalami stres pasca menikah, pasca melahirkan, terutama iya namanya tuh baby blues. Spesial di hari Ibu ini kita harus tetap semangat ya, jangan sampai stres, jaga kesehatan. Karena kita sebagai madrasah madrasah pertama buat anak-anak kita. Benar banget. Kalau Pokoknya selamat Hari Ibu buat ibu-ibu di luar sana. Jadi terutama buat ibu saya, karena maksudnya yang namanya bermaja sama orang tua itu gak ada kata tua ya, karena kita pun kapan lagi punya waktu bareng orang tua kita, bareng ibu kita, bareng ayah kita. Jadi sebisa mungkin kita mengapresiasi apa yang mereka lakukan dan jangan terlalu banyak menyalahkan mereka, karena mereka pun mungkin baru pertama kali jadi orang tua gitu ya. Jadi yang terlalu banyak berekspektasi. benar-benar. Jadi kamu Daniel udah ngucapin untuk ibunya sendiri, kalau Tenuti untuk ibu Tenuti gimana nih? Lagi jauh nih, lagi jauh. Kalau untuk mama di rumah tetap semangat ya, meskipun Teteh nggak ada di rumah gitu kan. Semoga mama di sana tetap sehat dan juga bisa menjadi ibu yang baik. So buat Mama Tenuti, Mama Kaya, dan Mama saya juga ya, Mama saya. Mungkin mau ngucapin. Oh mau ngucapin, jangan. Sedih. Buat Mama Dolis, pokoknya I love you Paul. Mama aku dipanggilnya Dolis gitu. Makasih Tete, tadi udah ngobrol-ngobrol gitu kan, makasih.
di Cariu, Kak Cioman gitu kan, buat ngobrol-ngobrol bersama pemirsa BBWB. Kita pun maksudnya berterima kasih sama teman-teman semuanya. Iya, sama sudah mempercayakan kita ya sebagai narasumbernya. keren sudah. Pokoknya kita saya sebagai host dan para kru mengucapkan makasih, semoga akan semakin sukses. Semoga kedepannya jadi lebih baik gitu ya. Tapi sebelum kita pamit nih, katanya kru para BBWB kasih kenang-kenangan gitu. Wah, apa tuh? Saya juga nggak kasih tahu nih, langsung aja kali ya. Wah, ini ada kenang-kenangan dari Vektor. Ini buat Kang Gania. Ini buat Teh Muti. Wah, bakal dipajang. Oh, dipajang ya. Ya nanti teman-teman waktu. Oh, iya. Udah pernah di BBWB. Oke, ya ini buat pajangan gitu ya. Kita sebagai para maaf cuma bisa ngasih ini. Oh iya, makasih. Udah makasih banget ya. Iya, oke, di Akang Teteh kita kasih banyak aja ya. Oke pemirsa, sedikit dari penghujung acara, tapi tenang aja, nanti bakal ada BBWB di episode-episode berikutnya. Nah, sebelum kita undur diri, kita harus berterima kasih kepada para kru yang udah bekerja keras untuk kita. Pokoknya top banget, dan kita harus berterima kasih juga untuk ibu dosen tercinta Bu Mei. Langsung aja ya guys, bye. Bye dulu ya teh ya. Dadah. Terima kasih udah nonton BBWB Bincang-bincang Wisata Bogor. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kaya warna dengan ragam budaya membawa sejuta rasa. Kabupaten Bogor yang berada di Provinsi Jawa Barat didominasi dengan wilayah perbukitan dan udara yang sejuk. Menjadi anugerah dan dikenal dengan keindahan alam yang istimewa, serta kawasan dengan sederet pesona, menjadi magnet bagi para wisatawan yang haus akan keindahan wisata alam. Berjuta pesona wisata dimiliki Kabupaten Bogor, mulai wisata religi, wisata kuliner, wisata alam, wisata olahraga, sampai wisata seni dan budaya, semua lengkap tersaji di bumi Tegar Beriman, menempatkan Kabupaten Bogor sebagai tujuan wisata. Memiliki prioritas wisata berbasis pengalaman dan kepekaan terhadap kelestarian lingkungan, Kabupaten Bogor selalu dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah, budaya yang kuat, kenikmatan kuliner dan orang-orang yang ramah menambah keunggulan pariwisata Kabupaten Bogor. Kebangkitan ekonomi terus digaungkan melalui pengembangan wisata berbasis desa
yang pengelolaannya melibatkan masyarakat dan badan usaha milik desa. Kini, desa memiliki wajah baru di bidang kepariwisataan. Beragam potensi desa dikemas sangat epik menjadi desa wisata yang mempesona, sehingga menjadi magnet bagi para pelancong wisata yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat desa. Kabupaten Bogor juga menyuguhkan wisata olahraga dengan nuansa yang berbeda. Ditetapkan sebagai tujuan golf terbaik di Asia Pasifik dari Asosiasi Golf Asia Pasifik, Kabupaten Bogor memiliki 11 lapangan golf bertaraf internasional dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Stadion Pakansari yang megah, sirkuit internasional Sentul, berpetualang dengan para layang di puncak Bogor, menawarkan sensasi terbang di atas hamparan puncak gunung Kabupaten Bogor. Sebuah mahakarya memanjakan mata, kesan mendalam tak terlupakan. Kabupaten Bogor, the city of sport and tourism. Mari berwisata ke Kabupaten Bogor. Wisata pulih, Kabupaten Bogor bangkit. Edukasi yang bisa jadi tempat liburan sekaligus jadi tempat belajar. Banyak hal baru yang bisa kamu dapatkan selain hiburan juga pengetahuan. Dikenal dengan keramahan dan kerukunan masyarakat, Kabupaten Bogor juga kental dalam menjaga dan mempertahankan kearifan lokalnya, sehingga menjadi potensi wisata baru bagi wisatawan. Rasanya tak ada tempat yang paling pas untuk membebaskan diri dari kemacetan dan gedung-gedung bertingkat selain mencari kesegaran udara alam pegunungan. Kabupaten Bogor juga menghadirkan penginapan nuansa alam pegunungan yang mampu memberikan nuansa tenang. Tak hanya menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, Kabupaten Bogor juga menjadi destinasi wisata yang patut dikunjungi untuk kamu yang ingin berolahraga. Salah satu aktivitas seru yang dapat kamu lakukan di sini adalah dengan bermain motor cross, off-road, dan arung jeram dengan trek rafting yang menantang adrenalin dan seru. Sambil disuguhi pemandangan yang indah bisa kamu dapatkan dengan ngecamp di camping ground. Siap-siap untuk punya momen liburan tak terlupakan di spot camping bernuansa alam pegunungan Kabupaten Bogor. Tidak hanya memiliki keragaman budaya yang kaya, tidak hanya dalam hal seni, namun juga dalam bentuk makanan tradisional dengan cita rasa yang khas dan lezat berikut sederet produk UMKM Kabupaten Bogor. Mari berwisata ke Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, the city of sports and tourism.